Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang alhamdulillah saya sudah berada dengan salah satu sesepuh juga dari Merpati Putih. Ini Mbah Barjo, ya Mbah. Nah ini Mbah, alhamdulillah mumpung dipertemukan, saya ingin mengetahui dari Mbah Barjo sebagai saksi hidup Merpati Putih. Saya minta diberitahukan, mungkin mewakili teman-teman, sejarahnya mengenai tradisinya ataupun perjalanan Merpati Putih dari guru besar yang Mbah saksikan langsung. Seperti itu Mbah, monggo. Jadi Merpati Putih itu awalnya ya istilahnya hanya bela diri untuk lingkungan istilahnya tertentu. Jadi hanya dulu kan ada organisasi ini saling membuat kelompok lah, namanya yaitu bela diri. Terus awalnya itu hanya lingkungan kecil dan untuk satu kelompok kecil. Terus suatu ketika kelompok itu berkembang, tapi tetap hanya satu daerah yaitu Jogja. Cabangnya hanya Jogja itu hanya Jalan Mataram dan ya Jogja hanya Jalan Mataram dan Bulujo. Terus tahun berapa Madiun. Dulu itu sangat sederhana. Nah, itu tadi dalam lapangan itu ada bentuk baju-bajunya pun juga sederhana. Terus tradisi zaman dulu tuh ada, tapi tradisinya untuk itu lebih berat. Lebih beratnya dari Jogja sampai Parangkusumo itu jalan kaki dan jembatan itu belum ada. Terus harus nyabrang sungai itu, entah banjir entah tidak, harus nyabrang. Sungai Kaliopa ya? Kaliopa itu. Tuh. Nah, itu tiap tradisi. Apalagi ujian. Ujian udah lari dari sana, nyabrang sungai, naik Gunung Bodak sampai Parangkusumo. Itu. Semua tradisi itu untuk napak tilas kan, Boy? Iya, napak tilas. Napak tilas. Nah, terus tahun 1978 terjadilah musibah. Ini akan musibah, yaitu teman saya namanya Mas Ginanto tenggelam di sungai itu. Kaliopa tahun 1978 kalau tidak 77 pakai 70-an ya? Ya 78 ya. Nah anehnya waktu itu memang yang hanyut itu tidak hanya Ginanto, tapi dari keluarga Kretek itu juga orang Kretek. Itu ada 3 kalau tidak 5 sampai hanyut. Tapi anehnya semua itu kedapatan walaupun dalam keadaan meninggal. Tapi anehnya dari Merpati Putih namanya Ginanto sampai sekarang tidak ketemu tempatnya. Nah ini akhirnya mulai tahun berikutnya 78 berikutnya itu tradisi nyabrang kali ditiadakan. Ditiadakan jadi tidak pakai. Tetapi namanya ujian wajib dan harus nyabrang sungai itu. Itu wajib dan harus. Nah, itu berjalan terus. Peserta yang ini ditiadakan tapi ujian terus. Oke Mbah, nah kalau itu kan dari tradisinya Mbak ya. Nah terus ada juga tradisi yang tadi pagi yang dilakukan bersama-sama tuh menyebut matahari. Nah itu semua rangkaian itu kan semua napak tilas dulu Mas Pung segala macam. Tapi kalau untuk makna sendiri Mbah gitu gimana makna menyebut matahari dan lain-lain? Ya itu ada menyongsong matahari terbit dan sebetulnya sore itu tidak ada acara menghantar matahari tenggelam. Nah, menghantar matahari tenggelam
kita menyukuri yang sudah kita terima selama 1 hari. Nah sekarang tenggelam, jadi akan berubah menjadi malam. Nah akhirnya paginya ada acara menyambut matahari terbit. Artinya di sini juga kita kepada Tuhan lagi mohon apa yang akan saya tempuh ini sungguh lebih baik daripada yang sudah saya tinggalkan. Itu Tuhan. Biasa, Mbah. Nah, Mbah Barjo ini kan salah satu sesepuh ya, sesepuh loh, Mbah. 87 loh, Mbah. Ada 82. Wah, malah akbar. Nah, Mbah sendiri dulu nih kisah awal Mbah gabung ke Merpati Putih itu seperti apa, Mbah? Terus kenapa tertarik ke Merpati Putih? Itu bagaimana, Mbah? Ceritanya, saya itu tentunya dengan Merpati Putih itu tidak percaya dulu. Tidak percaya. Contoh, tangan macam itu, batu macam itu patah. Terus besi patah, balok es, ya. Itu tidak percaya. Saya tidak percaya. Tidak masuk akal lah. Nah, botol srek, kelapa srek. Saya tidak percaya. Batuk, ini dai, tegel, abu-abu. Nah, ya, saya tidak percaya. Terus dalam itu tiap latihan saya ngamati lihat, tapi dengan napas, buang napas, tarik, terus. Tapi saya hanya lihat, terus mengikuti terus. Akhirnya saya punya geletak. Oh iya ya, kok napas kok bisa gitu. Akhirnya saya langsung jumpai Mas Pung. Mas Pung. Akhirnya Mas Pung bilang, ya gini aja Pak, ikut saja lah. Kalau nanti ternyata saya memberi ya istilahnya mantra, ya. Boleh keluar. Oh iya boleh, boleh Mas Pung, boleh. Ya akhirnya saya langsung paginya sore itu langsung ke pasar beli kantong gandum, kantong beras. Itu ada gambarnya itu, kantong beras. Dulu warnanya itu putih-putih seperti silat. Tuh. Nah saya beli langsung latihan. Latihan ya biasa. Terus latihan gini. Saya 3 bulan sudah dites batu kali. Ya setebal. Ini lebih tebal lagi, Mbak? Setebal ini. Ya. Lebih lebar lagi. Lebih lebar. Ya. Itu 1. Terus berikut tambah berapa bulan lagi rangkap 2. Itu ada gambar saya waktu awal-awal. Nah, saya tes masuk. Nah, akhirnya Mas Pung langsung mana? Gimana Pak Barjo? Saya kasih mantra-mantra atau saya kasih jimat? Enggak, Mas Pung. Lah gimana? Saya tetap ikut tahun 71. Oh, saya tetap ikut. Akhirnya saya ikut latihan dan ya berapa ada tingkatan dasar, balik, kombinasi dan seterusnya. Nah waktu itu ada harus wajib itu tingkat berapa wajib itu ke batuk atau ini harus bisa memecahkan tegel. Tegel itu wajib. Atau gendeng pres untuk naik tingkat. Iya wajib. Tapi saya dengan Mas Bung, maaf, lebih baik saya nggak usah dinaikkan. Nggak usah dinaikkan. Loh, gimana? Ini wajib Pak Barjo. Terus akhirnya ini wajib Pak Barjo. Ya wajib. Mas Bung tahu nggak? Saya itu seorang guru. Kalau seorang guru ini gini, mungkinkah bisa memberi ilmu kepada murid-murid? Coba kalau saya gini, 5 kali 5 saya katakan 15, kan diketawakan. Nah, lebih baik saya tidak usah naik. Saya tidak mau ini. Tapi kalau tangan, telapak tangan, saudara, oke lah. Ditendang, oke. Nah, akhirnya Mas Bung menjadi oh ya. Jadi selama
saya ikut Merpati Putih 1971 belum pernah ini untuk ngarat. Sengaja Belum, dijaga Mbak ya. Ya, tapi mungkin lain-lain sudah itu memang wajib. Nah, akhirnya selalu Mas Pung, gimana Pak Berjemur Putih? Tetap saja ikut Merpati Putih dari 71 sampai sekarang. Nah, ini. Nah, maka saya ya sudah, saya ternyata napas itu kalau diolah, diproses itu akan menimbulkan power. Contohnya tadi, Ya. Pematahan itu ya, ya. dek 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 dek. Nah, dah salah satu. Dua, ternyata napas itu kalau diolah itu akan menimbulkan kesehatan. Contoh saya sendiri. Coba bayangkan. Kemarin saya katakan, kepala 8, mudah-mudahan belum pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Nah, ini gara-gara kita main napas, olah napas yang benar. Olah napas yang benar. Nah, ini. Terus ketiga, ternyata napas itu kalau diolah juga bisa menimbulkan energi untuk membantu pengobatan orang lain. Banyak anak-anak Merpati Putih itu sering dimintai tolong, ya sakit ini, sakit ini, sakit ini. Hanya saya pun kalau terpaksa misalnya Anda merasa pinggangnya sakit atau pengen, ya sudah coba saja, coba tek. Nah, ini saya juga nggak tahu. Ternyata ini juga suatu olah napas tadi. Nah, jadi orang-orang tidak percaya bahwa napas itu kalau diolah yang benar, sungguh-sungguh benar, luar biasa manfaatnya. Olah, nah ini. Luar biasa Mbak ya. Nah, jadi teman-teman ini saya langsung bertanya dan mendapatkan penjelasan dari saksi hidup Mbah Barjo langsung bahwa ini mengkelirkan teman-teman yang belum tahu Merpati Putih di sana yang nyangka tadi pakai mantra, pakai jin atau apa. Terbukti Mbah Barjo pun dulu awalnya gitu Mbak ya, nggak percaya awalnya ada mantra atau tidak. Ternyata memang murni olah nafas ya Mbak ya. Olah nafas itu yang tadi pertama Mbah bilang bisa menimbulkan power, bisa membuat dari kesehatan, bisa memberikan energi, penyembuhan. Luar biasa. Nah Mbah, mungkin Amit nih Mbah, Ya. pangapunten. Mungkin boleh sedikit dikasih tahu trik mungkin nafas tuh seperti apa, pengaturan nafasnya, pengolahannya Ya, sedikit. itu memang ada cara-cara ya istilahnya ya pertama itu hanya buang napas, tarik, terus mungkin terus tidak tahan dada, turun perut, dada perut. Nah itu nanti sering kalau itu terlalu banyak nanti ada urut-urutannya, ada namanya bentuk Garuda, bentuk dorong tarik, bentuk listrik dan macam-macam. Itu ada urutan. Terus dalam pernapasan urutan ada yang bentuk ini, ada yang bentuk ini. Nah, Itu semua sesuai fungsinya masing-masing ya Mbah? itu fungsinya lain-lain. Jadi misalnya mau ngarat pakai tangan, ya istilahnya kekejangan tangan, tenaga itu disalurkan di tangan supaya misalnya saya mau mukul, ini mukul dengan kanan, ini dalam keadaan biasa. Yang kita gunakan kanan. Kaki juga kalau saya mau nendang kaki kanan, ini kaki kanan itu yang saya iya, jangan semua dikeraskan. Nah, mau kepala, ya kepala itu. Jadi energi semua dipusatkan ke arah mana yang kita mau gunakan Mbah ya? Nah, terus misalnya nanti kalau udah jadi kalau itu semua itu akan spontan timbul sendiri. Contoh misalnya Anda mukul saya enggak siap-siap. Anda mukul saya misalnya ini. Saya dipukul, ini dipukul. Ini. Silakan mukul. Iya. Boleh. Amit. Aduh. Aku udah gak enak ya. Amit ya. Jangan bawa. Oh iya enggak dong. Keras. Jangan tinggi. Oh iya, sini ya. Mantap. Coba tangan. Malah saya yang capek loh. Coba tangan. Keras. Luar biasa 80 tahun. Yang mukul yang capek malah.
nafas. Jadi kalau sudah kita mengolah nafas, semuanya akan jadi otomatis ke badan kita di pengisian, Mbak ya. Jadi kekuatan semuanya. Tanpa, walaupun mungkin pas latihannya itu kita arahkan. Tapi setelah jadi, semuanya jadi milik pribadi, Mbak ya. Tapi Anda hati-hati kalau mukul saya. Ini saya suruh. Tapi suatu ketika Anda mau mencoba saya, mukul saya, mencuri, nanti akan terjadi sesuatu. Mungkin tangannya yang akan diputar oleh gerakan saya. Inilah napas itu kalau dulu. Ya, sampai untuk kebanyakan anak-anak yang latihan merpati putih itu, delalah sekolahnya itu ya lancar-lancar aja kok. Jadi misalnya latihan sampai jam sekian itu masuk kuliah dulu katanya. Nah ini ya, itu napas. Nah napas. Jadi percayalah kalau napas itu kalau diolah dengan benar itu akan. Maka kalau ujian kemarin misalnya matahkan indah patah, pertama mungkin dia ragu, mungkin tidak tepat sasaran, mungkin caranya salah. Ya, cara salah. Kalau cara salah, fatal. Contoh saya. Oh iya. Saya ngarat batu, harusnya ini, tapi kena ini. Ya ini bentuknya. Ya ini. Harusnya ini, tapi ini. Nah, coba bayangkan dengan salah terasa jadinya. Siap. Jadi seperti tahun berapa pernah silat Indonesia ditantang Thai boxing. Semua pesilat Indonesia tidak mau maju, tidak mau menerima. Merpati putih siap menerima. Sayang, kompasnya saya itu nyimpan hilang. Waduh, tiap hari kompas itu isinya merpati putih Thai boxing. Merpati putih Indonesia sudah nyiapkan sampai seluruh tubuhnya itu sudah. Ya besi, ya ini, tangan, kaki, kepala sudah latihannya. Nah, mungkin entah sana itu gimana, akhirnya kedua negara mengatakan kalau ini diteruskan rasanya kok tidak plot, kan anunya jalurnya lain. Nah, akhirnya sana mengatakan diadakan saja. Jadi mungkin Indonesia menang, negara sana kan gini. Tapi kalau sana yang menang, Indonesia gini. Kan memang bukan balik. Nah, contohnya misalnya tinju sama gulat kemarin sama enggak. Mungkin situ belum lahir. Muhammad Ali sama Inoki, Jepang Muhammad. Mungkin belum lahir. Oh iya, belum. Si Muhammad Ali tinju Inoki. Gulat apa karate gulat? Ya gulat. Akhirnya apa? Draw. Nggak ada kalah menang. Tapi katanya Ali itu pendarahan itu sampai dioperasi. Tapi kalau Ali itu ketangkap, ya sampai tidak ketangkap Ali itu. Tidak ketangkap. Nah ini karena tidak cocok. Iya. Tidak cocok. Tidak. Nah, maka diadakan. Nah, jadi semuanya intinya dari olah nafas ya, Mbak ya. Olah nafas. Jadi cuma tarik, ada simpan di dada. Ya. Lepas, tarik, ada simpan di perut. Ya itu mudahnya itu. Mudahnya dasarnya. Iya dasarnya. Tapi teman-teman jangan dicoba di rumah, jangan ya. Tanpa arahan ahli, jangan loh. Iya. Jangan, ini karena berbahaya kalau tanpa arahan, tanpa bimbingan ahlinya. Itu hanya salah satu contoh. Oh, napas itu kalau ditahan dulu, baru ditahan itu menimbulkan power. Contoh, Anda mengangkat barang yang berat. Coba. Maksudnya nafas ya, Mesti tanam, mungkin ngangkat meja. Iya. Ini enggak mungkin. Ini nanti. Begini. Iya. Nah ini sebetulnya itu sudah dilakukan setiap orang tanpa sadar itu, Mbak ya.
tapi tidak tahu bagaimana cara mengolah. Nah, tapi merpati putih tahu cara mengolah. Nah, ini yang tadi kamu mau dipukul, pergi mau pukulin. Nah, nekan ini barang berat, dorong mobil, orang mungkin, ayo. Nah, tapi Iya. nah ini ya itu. Siap, luar biasa. Karena makin banyak buang, makin banyak nyedot, oksigen yang masuk dalam tubuh kita banyak. Karena oksigen banyak, akhirnya peredaran darah pun lancar. Nah, itu. Mungkin saya itu agak itu saya sombongkan, itu apa? Inilah 8 belum pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Nah Mbah ini, karena kalau berbicara soal sejarah, soal ajaran, soal filosofi Merpati Putih nggak akan cukup sehari 2 hari. Nah ini mungkin lain kesempatan kita akan berbincang lagi dengan Mbah Barjo lebih jauh lengkapnya. Nah sebelum kita akhiri perbincangan ini Mbah, ada pesan mungkin untuk teman-teman Merpati Putih yang nonton ataupun masyarakat yang nonton, yang Mbah mau sampaikan nasihat, tujangan atau pesannya mengenai apapun itu Mbah, boleh pesannya. Maksudnya apa? Pesan apa? Pesan dalam berkehidupan atau belajar Merpati Putih. Ya, kalau istilahnya orang itu mesti tujuan utama sehat. Tujuan utama sehat. Siapa ndak pengen sehat? Nah, ndak pengen sehat. Kalau pengen sehat, ya tadi coba napasnya sungguh-sungguh diolah. Contoh, Anda coba gini aja, buang napas, tarik, tahan, lepas. Buang napas tarik, itu sudah luar biasa manfaatnya. Lewat mulut ya Mbak ya? Nah, coba. Nggak usah diolah. Ini kalau diolah nanti harus mengikuti Merpati Putih. Karena kalau ngolah belum waktunya itu bahaya. Nah ini, jadi jangan mengatakan, oh tak sembuh, itu bahaya. Tapi kalau hanya buang, tarik, tahan, itu enggak apa-apa. Enggak kuat, buang. Karena namanya olah itu ini. Tarik. Nah. Tarik. Nah, atas, bawah, atas. Ini pun nanti kalau ada masuk Merpati Putih, mata harus dipejamkan. Kalau tidak dipejamkan, nanti patah lagi. Oh gitu ya, fungsinya dipejamkan nanti itu apa Mbak? Maksudnya kalau tidak dipejamkan bisa saraf-saraf akan pecah. Oh. Nah, itu maka dulu itu Merpati Putih sebelum tingkat berapa, Anda boleh latihan di rumah sendiri. Apalagi katanya salah satu nafas yang paling cukup berbahaya juga kalau tanpa bimbingan itu nafas Garuda, betul Mbak? Iya. Nafas Garuda. Bukan nafas Garuda atau apa? Listrik, dorong tarik, itu bahaya. Listrik atau Garuda itu orang tuh bisa jengkelit. Bisa jengkelit. Apa disentuh ya Mbak? Iya. Nah ini. Jadi maka harus sungguh-sungguh di Merpati Putih, sungguh-sungguh harus manut aturan. Siap. Saya pernah nyuri. Saya nyuri. Boleh. Hati-hati ya Mas, sehat-sehat ya. Amin. Ya. Saya itu mencuri latihan. Sebetulnya belum waktunya saya latihan sendiri. Biar ampuh, dokter. Tahu-tahu tangan saya kanan itu tidak bisa apa-apa. Seorang zaman sekarang tidak ada rangsangannya untuk diangkat, tidak bisa. Nah, terus saya bilang Mas Bung, kok tangan saya ini? Mas Bung ya tahu apa yang Anda lakukan. Mas Bung ini, ya Mas Bung hanya ya Mas. Akhirnya di Mas Bung ya sembuh. Nah ini
Ini sungguh-sungguh. Terus ada terjadi latihan sudah pakai napas, tidak menurut aturan, mata pejamkan. Tidak mata pejamkan, ya keluar darah. Dari mana? Iya. Nah ini kelihatan sepele. Nah kelihatan sepele. Maka sungguh-sungguh hati-hati. Dan Luar dulu biasa ya. namanya merpati putih itu dikira pakai ilmu tambahan. Pakai ilmu tambahan. Pernah tarung pakai apa? Itu Oh, boleh kontak. tendang sekali jebol, geletak kok, lemes kok. Yang ngobati ya Mas Pung langsung. Sampai seminggu tidak bisa apa-apa. Udah tuh gempar lagi. Wah merpati putih pakai Ilmu tambahan. ilmu hitam. Di tendang, pok, geletak. Akhirnya Mas Pung. Ya tidak tahu cara ngobati. Nah, Ya pasti semua dari olah nafas ya Mbak ya. Nah teman-teman, jadi semuanya terklarifikasi dengan jelas ya, bahwa di luar sana banyak yang menggembar-gemborkan isu bahwa merpati putih pakai ilmu tambahan, ilmu hitam, jin atau apa. Terbukti ini saksi hidup Mbah Barjo yang ikuti merpati putih di tahun 71, dan beliau menyaksikan langsung, mengalami langsung bahwa ini semua hasil olah nafas. Ya, kalaupun mungkin misalnya ada orang yang menjadi salah mengaplikasikan ajaran, itu berarti pribadinya ya Mbah ya. Betul, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya juga matur nuwun sangat dan Mbah. hasil dan tidaknya itu tinggal yaitu pengolahannya benar enggak? Ya. Karena pengolahan benar itu ya, misalnya buang napas, tahan, itu sebenarnya sudah tidak ada napas ditahan, tapi sudah ini. Lah ini ya tidak ada artinya. Nah ada yang misalnya buang ini, tarik, tahan, tahan. Tapi ini sudah tidak tahan terus. Nah ini nanti inilah namanya penipuan napas. Akhirnya hasilnya ya Tidak iya, sesuai. maka saya tuh dulu waktu jadi pelatih, dulu kan pernah jadi pelatih, saya harus jujur. Kalau kuatmu sekian, iya sekian. Nggak kuat, sudah lepas. Jangan misalnya, Pura-pura dipaksain ya. nggak kuat. Tapi biasanya peserta kan, wah biar dalam pelatih. Iya, biar dikira wah bagus nih. Wah, Dapat iya pujian. ini. Jadi menipu pelatih gampang. Menipu pelatih gampang. Nah, tapi nanti hasilnya. Efeknya buat diri sendiri. Iya, maka sekali lagi kalau ujian atau ini tidak berhasil itu apa? Sebabnya macam-macam. Pertama, waktu latihan tidak menggunakan atau latihan yang benar. Jadi sering mungkin mencuri napas, ini. Kedua, karena istilahnya takut. Takut dimarahi. Enggak, Apa tuh? sudah kalah mental lagi. Coba banyak kan ini kok dipatah, aduh aku malah tangan saya patah. Mentalnya ini. udah takut sama benda. Iya. Ketiga, mental. Mental karena namanya ujian. Ya. Itu udah mentalnya udah aduh ujian. Nah, patah ya. Nah, ini down. Nah, jadi ya Mantap, luar biasa nih. Banyak yang kita pelajari dari sosok Mbah Barjo ini ya, dan luar biasa Mbah. Sehat terus Mbah Barjo, panjang umur, semoga saya bisa bertemu lagi dengan Mbah Barjo. Matur nuwun, terima kasih. Mohon doa restunya supaya aku juga bisa bermanfaat, bisa seperti Mbah Barjo dan sesepuh yang lain. Amin. ya maaf ya, mungkin apa yang saya berikan mungkin tidak sesuai yang Anda harapkan. Saya selalu menerima terbuka apapun itu Mbah. Oh, iya. Insya Allah itu selalu bermanfaat. Pertama waktu ya sudah tua, lupa ini sudah saya baca catatan malah hilang nama tadi. Justru itu Mbah, yang alami, yang natural itu justru yang mahal Mbah. Sudah siap, sudah siap. Loh kok malah kertas ini yang ini bukan tulisan apa-apa. Nah, tapi kan itu kehendak Allah seperti itu. Mungkin memang ini harus disampaikan seperti itu. Tapi baru udah kapan-kapan misalnya. Boleh. Nanti saya insya Allah kalau dikehendaki saya main ke rumahnya Mbah. Kan saya juga sudah nyimpan nomornya Mbah ya. Udah aktif nomornya. Asalnya itu bisa misalnya mungkin orang itu misalnya tak pegang nanti sudah tersalur energinya Energi Mbah. bisa dibuktikan. Siap.
bisa dibuktikan. Jadi kamu lihat wajah saya, energinya udah masuk. Itu bisa dicek langsung. Amin, alhamdulillah. Ya. Matur nuwun, Mbah. Maka sering saya tahu, saya ya sering, istilahnya itu, so, enggak Pak, ya enggak usah mandang, mau pakai apa, mau pegang barang saya, apa jam, apa cincin, apa pegang, dah, silakan pegang, energinya masuk. Mohon izin, Mbah. Nah, sekarang Ini. dicek dulu, Hah? coba kamu berdiri, coba, Oke, jadi. coba, tangannya gini, sini. Oh, sini. Sini. Ya, sini. Oh, sini. Tangannya ini masuk. Ini. Ya, coba. Ini. Kaki apa? Kenapa? Tahan. Ini jatuh. 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 Bawah. Ya. Sekarang. Ya. Mau ini atau ini? Izin, boleh. Cincin. Oke. Ya, oke. Bisa, Pak. Bisa. 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 Oh, satu. Ya. Ya. Siap. Wow. Kaki apa? 1, 2, 3. Mungkin santri silakan itu. Sering cocok. Lagi hati. Iya, alhamdulillah. Silakan itu yang cocok. Mungkin nggak bangga. Biar dikiranya nih kita nggak settingan. Coba. Coba nggak? Jadi gantian, gitu ya. Ya, kamu yang cocok. Oh, yang ngetopnya mas Sini. temanku. Oke, oke. Bisa, satu. Bisa. Aku lagi. Siap. Siap, nggak usah di. Dah, nggak usah di. Mati aja. Iya, udah. Oke. Ya, sudah disambung. Tangannya kuat. Tapi jangan sudah ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Siap. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Hayu, kuat. Kuat. Ini sampai naik ini. Nah. Udah jatuh. Gerak. Iya, Bang. Beda sama tadi ya. Ini, Bang. Saya nggak siap. Itu, nggak usah itu. Iya dah. Jam. Jam aja ya, bisa ya. Hah? Energi. Pamit ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Iya. Sampai ketemu lagi. Ya. Benar. Terima kasih banyak. Ya. Bye. Ya. Ini saya enggak menyombongkan enggak. Ya. Ternyata Bukti dari olah nafas, teman-teman. Iya. Jadi yang Bapak tunjukkan bukan berarti menyombongkan, Mbak, ya. Iya. Contoh. Contoh. maka enggak usah. Dulu kan ada orang dipukul enggak apa-apa. Itu bisa dilatih. Iya. Tapi itu semua kembali lagi bukan berarti bendanya yang memiliki kemampuan, tapi Iya. energi dari olah nafas Iya. Mbah Barjo itu menyalur ke semua benda yang dia pakai. Iya. Gitu. Tapi mungkin Sinergi. orang ini aja, enggak usah ke. Saya ngerokok tak, kon pegang rokok saya sama. Hmm. Jadi megang rokok saya sama. Ini nggak ada, oh jelas aku. Aja. Kami Dimas, mohon sekalian Apa? barangkali misalnya di dalam tubuh aku itu ada energi yang negatif. Kemarin juga aku habis jatuh gitu kan, mungkin tolongin untuk netralisir atau apa deteksi apakah ada yang harus dibuang, kan ada pernapasan yang itu Wah. segala macam ya. Ini saya nggak tahu mas. Masa sih? Nggak tahu. Nah sekarang rasanya gimana? Masih agak pegal dikit sih, Mbak. Hah? Pegal dikit. Ah, pegel karena mungkin jatuh. Jadi kemarin ada pohon. Si pegel mana? Si pegel pakai sini. Coba berdiri. Ini masih ada satu ini masih ini. Tok, tok, mana? Ini pegel. Tok. Coba rasakan. Jujur. Jujur. Tadi sih pas dipukul-pukul pedes, tapi pas udah di agak ringan juga. Agak ringan, nggak berat. Tadi berat kan? Ada. Iya, nggak langsung semua. Iya, Tapi agak gimana? ringan. Begitu kan lain. Agak ringan, iya. Ringan. Tadi kan berat. Pose ini. Saya pun di rumah ya praktek, sering ada orang datang,
karena sakit, ini karena ini. Datang, diundang pun saya datang. Bayarnya berapa? Enggak bayar. Saya mengatakan kalau saya butuh, saya minta. Tapi maaf, saya masih ada. Alhamdulillah, berkat terus Bang Barjo. Ya. Baik, semoga kita bisa ketemu lagi Bang Barjo. Sampai ketemu. Tapi suatu saat boleh main pacaran. Ya ngobrol. Siap, siap. Karena saya juga masih perlu banyak kan obrolin dan belajar dari Bang Barjo ini. Oh tadi mas, Alhamdulillah. banyak yang saya aduh lagi mau rene lah yo. Nah, di sana di lapangan juga. Siap, siap. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Teman-teman, alhamdulillah banyak berkah, banyak cerita, banyak manfaat yang kita ambil. Khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita doakan Mbak Barjo selalu sehat, selalu panjang umur dan bermanfaat untuk semua orang. Jadi semuanya kita generasi yang baru, generasi yang muda bisa belajar kebaikan, belajar kebermanfaatan langsung dari Mbak Barjo, langsung dari saksi hidup yang luar biasa. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di yang konten selanjutnya ya. Siap. Ya. Nah kalau